Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa diterima dengan kepercayaan dan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai? Belum. Anak, pada pagi hari ini sebenarnya mau breakout room atau diskusi kelompok, tetapi pesertanya belum memenuhi, ya. Pesertanya ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harus 10 ke atas, ya. Maka ini pelajaran biasa saja, yaitu mengenai kemagnetan. Nah, yang kita bahas adalah cara elektromagnet, ya, elektromagnetik. Ya, elektromagnetik. Nah, coba saya share screen sekarang untuk elektromagnetik. Ya, saya share screen untuk elektromagnetik. Ini elektromagnetik. Kelihatan, Bagas? Iya, Pak. Ngapun. Ya. Elektromagnet. Medan magnet pada kawat lurus berarus listrik. Orang yang pertama kali menyelidiki bahwa di sekitar pengantar yang berarus listrik timbul medan magnet yaitu Ørsted dari Denmark. Nah, ini gambarnya. Ini ada kawat berarus listrik, ya. Terus ini medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ini yang memutar ini. Ini bukan kertas, tapi ini gambar ilustrasi, ya. Ilustrasi gambar. Ya, medan magnet di sekitar kawat berarus listrik berbentuk lingkaran. Arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik. Untuk menentukan arah medan magnet dengan kaidah tangan kanan sebagai berikut. Kelihatan, ya, kaidah tangan kanan. Saya perbesar. Nah, kelihatan, ya, untuk kaidah tangan kanan ini. Nah, ini kalau di atas, ya ini begitu. Kalau ke bawah, nah ini begitu. Terus untuk arahnya ini bergantung kaidah tangan kanan. Nah, kalau yang ini arah ibu jari yang ke atas ini. Nah, yang ini yang melingkar ini sesuai dengan arah keempat jari yang menggenggam ini. Nah, ini untuk menentukan ini arah ibu jari, tangan kanan ini. Ini ibu jari ini arah arusnya ini. Terus keempat jari yang menggenggam ini adalah arah medan magnet. Ya, ini ibu jari, ini keempat jari yang menggenggam. Ya. Kemudian, nah ini ibu jari arah arus, kemudian keempat jari yang menggenggam ini arah medan magnet. Nah, terus 2. Medan magnet pada kumparan berarus listrik. Medan magnet pada kumparan berarus listrik. Nah, ini juga terjadi elektromagnet ini. Jadi kalau di inti besi ini atau yang dilingkari oleh kawat berarus listrik ini akan menjadi magnet ini. Kalau dilepas ini tidak menjadi magnet. Ya. Solenoid toh, Pak? Ya, solenoid. Apa kas kalau raise hand barang, guys? Raise hand, keliru, ya. Jangan di raise hand itu untuk tanya. Kemudian medan magnet di tengah kumparan berupa garis lurus. Ya, medan magnet di tengah kumparan ini berupa garis lurus. Sehingga seolah-olah terdapat sebuah magnet batang
yang kutub-kutubnya dapat ditentukan. Jadi ini kalau ini ada medan magnet di sini berupa garis lurus. Ya. Nah, kalau kawatnya lurus, nah medan magnetnya melingkar. Tapi nih kawatnya melingkar, medan magnetnya lurus, ya, balik ya. Ini medan magnet pada kumparan berarus listrik. Kalau di atas medan magnet pada kawat berarus listrik. Ya. Kalau berupa lingkaran atau berupa kumparan, maka medan magnetnya di sini di tengah-tengah ini berupa garis lurus. Nah, maka di sini bisa apa kutubnya ini? Apakah selatan atau utara? Ya, ini bisa ditentukan dari itu kaidah juga. Terus ini kalau plus ini ya. Ini plus positifnya baterai. Ini negatifnya baterai. Arusnya ke sini berarti. Nah, arusnya ke sini. Nah, ini bisa ditentukan ini. Ini kutub apa? Ini kan bisa menjadi magnet sementara. Nah, ini kutub apa? Nah, ini sesuai dengan ini. Sesuai dengan petunjuknya arah arus ini. Nah, kalau arah arusnya seperti itu, ya, maka di sini nanti adalah apa? Kutub. Kalau arusnya dari itu ya berarti ke sini. Nah, ini kutub selatan ini. Ini kutub selatan. Oke, selatan. Kita coba ya. Nah, ini ada arus. Ya kan dari sini kan ya begini arusnya. Ya. Nah, kalau ini dilihat dari sini, ini kalau diputar di sini straight, nah itu berarti kan berlawanan arah jarum jam ini ya. Kalau berlawan jarum jam ini kutub utara. Kalau searah jarum jam ini kutub selatan. Ini kan searah jarum jam yang ini. Arah arusnya ini searah jarum jam. Kalau di sini ini berlawan jarum jam. Nah, maka di sini kutub utara, ya, yang di sini kutub selatan. Nah, ngerti ya? Ngerti ya, Maya? Maya, Bagas, ngerti ya? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Kalau ini ada arus, ya arusnya melingkar kan di sini straight, melingkar di sini. Ya. Nah, di sini kalau kita hadapkan ke sini ya, ke kita yang ujung sini nih. Nah, ini kan searah jarum jam ini. Arah arusnya ini arah arus loh. Nah, ini di sini searah jarum jam. Yang di sini berlawanan jarum jam. Ya, berlawanan jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam ini selatan. Kalau berlawanan jarum jam ini utara, Ya, ini utara, berlawanan jarum jam. Kalau ini searah jarum jam selatan. Tapi ya, langkah-langkah menentukan kutub elektromagnet tentukan dulu. 1. Positif dan negatif sumber tegangan. 2. Arah arus dari sumber tegangan. 3. Arah arus pada kumparan. Ya. 4. Kutub utara atau selatan pada kumparan dengan kaidah tangan kanan sebagai berikut. Atau pakai kaidah arah jarum jam tadi boleh. Ya. Ada pertanyaan Bapak Sawo? Pak, ini kalau wonten lihat enten, Pak. Apa? Thank you for choosing Zoom. This meeting no longer Oke ya. Oh, dikeluar aku ya. Nah, pokoknya gak mitu live meeting gak apa-apa. Ya sampai membentuk live meeting atau jangan sampai menekan M, jangan sampai ya. Kalau menekan yang lain boleh. Dah, ada pertanyaan? Lanjut. Nah, ini kaidah tangan kanannya ini. Nah, ini arah arus ke atas ini. Ya. Terus ini yang jempol ini arah utara. Ya. Arah arus, ini arah utara loh, arah arus. Ya, jempolnya arah utara. Itu ya.
Iya, arusnya di sini kan, tuh. Kalau ke bawah sini, jadi yang jempolnya utara. Ya, ya Oke. ini gini loh, gini loh. Jadi ini jempolnya ini utara ini yang ini arah arusnya. Ya. Nah, terus ini soal nih, mari ngomong. Kekuatan elektromagnet ditentukan oleh 1. Jumlah lilitan. 2. Kuat arus listrik. 3. Adanya inti besi teras atau teras. Inti besi. Inti adanya inti. Kalau intinya terbuat dari baja, maka kekuatan magnetnya besar. Tapi kalau intinya terbuat dari besi, kekuatan magnet sementaranya kecil. Ya. Terus keuntungan elektromagnet, kutub-kutubnya dapat ditukar, dibolak-balik kan ditukar ya. Terus kekuatan magnetnya dapat diperbesar dan diperkecil, tergantung dari banyak kumparan nih. Terus sifat kemagnetannya dapat ditimbulkan dan dapat dihilangkan. Jadi bisa AC/DC atau bisa on off nih ya. Terus alat yang digunakan untuk elektromagnet, 1. bel listrik, 2. alat pengangkat benda magnetik, 3. relay atau saklar otomatis, 4. telepon, 5. katrol listrik. Di screenshot ya, kalau nggak usah ditulis, screenshot ya guys ya. Screenshot. Rafli, Sigrid, Yulia Amelia Vega masuk. Firza Zaki, Eli Senawati, Johan Permata, Reva siapa ini? Oh, jeneng Reva ya? Nonton. Eva Valencia, Pak. Oh, Reva Valencia lah. Ya. Ya. Masih ini berarti ada 16 nih, cukup ini 3W, tapi gak cukup waktu nih. Ya. Nah, di screenshot. Terus Pun, Pak. Ini ada soal nih, coba bisa kamu jawab enggak? Bagas, Maya, Julia. Nah, ini ada soal nih. Ya. A, B, C, D. Tentukan kutub-kutub elektromagnet di bawah ini. Yang A, yang 1. Coba 1, 2, Selatan, Pak. 3, 4. Nah, Coba, yang mana yang ini di screenshot, dibuat PR. Dibuat PR nih. Ya, screenshot dibuat PR. Ini ditentukan. Di sini ini kutub apa? Di sini kutub apa? Coba satu contoh. Ini kok Satu contoh. 1 yang sebelah kiri kutub kanan. PR. Yang kanan utara. Nomor 1 yang sebelah kiri apa Maya? Selatan. Salah. Salah. Ayo. Yang nomor 2, Nomor 2 ayo, Pak. Selatan, Mbak. Nomor 2 apa? Nomor 2. Selatan. Yang mana? Selatan dan utara, Pak. Sebelah kiri ini apa iki? Selatan. Tuh salah kabeh. Ya wis, Terus ya, Gue dipelajarin meneh ya. Ya, mana dijelaskan mana? Ya, dijelaskan lagi ya, ya, dijelaskan lagi, dilihat ini. Ya, lihat nih. Pertama kita tentukan ini positif atau negatifnya ini. Nah ini positif. Yang panjang ini positif. Ya, yang pendek negatif. Jadi ini sumber tekanan atau baterai. Nah, arus listrik ya pada rangkaian ini arahnya ke kiri nih. Yang ini ke atas ini, ke atas Z. Ya, ini. Ya, kan arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, ini atau ke positif ke negatif. Nah, ini melengkung atau melingkar ini. Nah, melingkar. Nah, ini Z melingkar. Nah,
Nah, maka di sini ini kan searah jarum jam ini ya. Ini searah jarum jam. Di sini berlawanan jarum jam. Ya. Atau di sini kutubnya kalau searah jarum jam, ini kutubnya apa? Kutub Selatan. selatan. Kalau berlawan jarum jam kutub utara. Utara. Atau pakai kaidah tangan kanan, ya. Baik kaidah tangan kanan yang apa? Epek seperti ini, epek seperti ini. Nah, ini. Epek ini. Ini untuk arah arus. Ini untuk kutub magnet. Ya, yang jempolan ini. Ini kutub, ini arah arus, ini kutub utaranya magnet. Nah, ini arah arusnya kemana kalau di gambar itu? Kan ke gini lah, gini. Ya, ini. Sehingga di sini yang utara, di sini yang selatan. Ya, itu ya. Berarti ini yang utara, yang ini, ya, yang ini selatan. Oh, jadi kalau nek muter niku sesuai jam niku selatan, kalau berlawan jarum jam itu utara. Ya, seperti itu. Nanti dilihat di buku paket kalau sudah paketnya dibagikan, bisa dilihat, bisa ya. Atau pakai kaidah tangan kanan seperti ini tadi. Satu, ya, kutub mana yang positif dan negatifnya sumber tegangan. Dua, arah arus dari sumber tegangan yang melilit di kumparan. Tiga, arah arus pada kumparan. Ya. Terus 4 baru menentukan kutub utara dan selatan dengan kaidah tangan kanan sebagai berikut yang ini. Ya. Ini yang arah arus, yang ini kutub utaranya, yang kumpulan. Yang ngerti ya? Ya kita coba untuk latihan tadi ya, latihan tadi. Nah, ini nomor 1. Ini kutub apa? Utara. Kutub apa ini? Utara. Julia Fedra. Utara atau selatan? Utara. Utara. Selatan. Utara ini yang ini. Ya. Ini kan berlawanan jarum jam ini. Ya kalau dihadapkan ke sini yang ujung ini berlawanan jarum jam. Nah, ini utara. Yang ini yang searah jarum jam. Yang ini yang sini. Ini selatan. Bisa dipahami ya? Nggih, paham, nggih. Ya, nomor 2. Ya, Mega nomor 2. Ini apa ini? Selatan. Ini apa ini? Selatan. Ya. Soalnya saya belum bisa muter ke gini. Utara, Pak. Wow, ini. Oh. Ini apa ini? Bingung ya. Nomor 2, ya, nomor 2. Utara. Nomor 2. Selatan. Ini apa nomor 2? Selatan, Pak. Apa Julia Vega selatan. Maya apa Maya? Selatan. Nah, Bagas loh Bagas. Utara, Pak. Nah. Utara, Terus, Pak. Rafli apa Rafli? Rafli gak jawab Rafli. Pak jawabannya apa Pak? Ben paham wonten lho. Ya, Ilyas apa Yas? Ilyas. Utara, Pak. Utara iki ya ini utara ini. Ya. Ini kan ya kalau kita hadap ke sini ya kita hadap ke sini kan berlawanan jarum jam ini yang ini. Ya, ini loh yang melingkari berapa jarum jam. Ya kan? Ya, arus di sini ini kan arus ke bawah ini, yang ini. Ini semua ke bawah. Ke atas. Ke atas, lalu ke atas. Ini kan saya ke sini loh, ke atas ini. Ini kan ini ke atas, ya. Nah, ini ke atas lagi. Nah, ini ke atas. Ini ke atas. Semuanya ya ke atas ya. Ya, ngerti ya? Terus ini, nah ini ke atas, lalu ke bawah gitu. Lagi dia. Nah, ini ke bawah terus ke negatif. Nah,
Nah, ini ke atas. Nah, maka kada tangan kanan, ya, kada tangan kanan berarti yang sebelah sini ini utara. Udah ngerti? Kan saya belum. Mboten dereng. Ini kan arahnya ke atas. Arahnya ke atas, ini ke atas ya. Seret ke atas. Ini juga ke atas. Ini juga ke atas. Ini juga ke atas. Ya. Maka di sini kalau pakai kaidah tangan kanan, ya, maka di sini adalah utara. Tapi kalau kaidah jarum jam, ya, kaidah jarum jam. Nah, ini adalah dihadapkan ke sini, berlawanan jarum jam. Ya. Selatan pada kalau Kalau berlawanan jarum jam itu utara. Iya, berlawanan jarum jam utara. Harus arah jarum jam selatan. Sudah bisa dipahami? Berarti yang nomor 2 itu utara. Yang sebelah sini. Yang sebelah kiri apa kanan? kiri. Nggih, utara. Kiri apa Yang kanan? kiri utara, yang kanan selatan. Iya, kan selatan. Kiri ini. utara, kanan selatan. Iya, selatan kan searah jarum Oh, jam. ya. Ya, seperti tadi itu. Udah ngerti? Ngerti ya? Yang saya kayak dipahami, Pak. Wah, Seperti tadi lah ini. Ini kan utaranya kan berlawanan jarum jam. Kalau selatannya searah jarum jam. Tuh. Ini searah jarum jam. nggih. Nggih, utara, ini itu utara. Anak gimana? Oh, nggih. Jangan ngerti? Nggih, Nah, nggih. kita ke induksi elektromagnetik ya. Induksi elektromagnetik. Yang bawah tadi belum. Ya, karena teman-teman papat. Bawa Pak, ini kan dijawab, Pak. screenshot Usan. Dijawab langsung saat ini, Pak. Mau kurang menarik. Kok yo, besok PR tambah iki 3 4 karo yang kemarin itu, ya. Terus ya. Nggih. Nah, wis, 3 4 ae PR. Saiki induksi magnetik. Induksi magnetik. Nah, ini induksi magnetik. Induksi magnetik. Waktunya kurang. Waduh, udah lebih waktunya, Rek. Nih, induksi elektromagnetik. Arus induksi dan GG induksi. Orang yang pertama kali mengemukakan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik yaitu Michael Faraday. Nah, ini magnet, ini kumparan. Nah, ini galvanometer. Ini kalau dimasukkan, dimasukkan, ini akan berubah. Kelihatan ya dia. Kelihatan Bagas? Nah, ini ada induksi magnetik. Induksi magnetik. Terus, bila sebuah magnet batang digerakkan keluar masuk kumparan, maka pada ujung kumparan timbul tegangan listrik yang GGL induksi, sehingga mengalir arus induksi. GGL atau arus induksi ialah tegangan arus listrik yang terjadi karena perubahan medan magnet. Alat terjadinya GGL induksi adalah 1. Bila ada perubahan medan magnet atau jumlah garis gaya magnet yang mengenai kumparan. Misalnya. Ya, di screenshot. Dan screenshot. Siapa sih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah habis waktunya, kurang 2 menit lagi untuk closing statement atau untuk penutupan materi pelajaran. Ya, ada pertanyaan? Dan saya stop share ya. Stop share. Balik ke utama. Dinyalakan kameranya. Saya foto. Dinyalakan kameranya sebelum kita berakhiri pelajaran. Adelia Lestari sudah, Rafli sudah, Zahra sudah, Dani belum, Reva belum, Firsa belum, Eli masih belum, Vivin, Dwi Anggreni belum, Marsha Gita belum, Febriana Arianti belum. Ayo, 1, 2, 3.
Bagus. Lumayan di Maya ini. Saya kirim ke WA. Saya kirim ke WA ya. Bentar. Saya kirim ke WA. Untuk kelas 9A. Nah, ini hasil yang terakhir tadi. Ayo kita lagi. Masih banyak yang belum terdepret atau terdokumentasikan. Ayo. Ya, 1, 2, 3, Vivin, Mas Titi Nurul Fadila sudah, tapi kok buruk ini sih, Vivin. Nih, Mas Titi, buruk. Dani siapa iki? Dani. Ayo, sik bergerak. Ayo, pancet. Ya. Febriana, Eli, Lisnawati, Bila Zaki, Reva belum. Wis ono wis 1. Tak tampilkan iki sapa sing melok iki. Tak tampilkan dulu sing melok sapa. CT tak buseke CT tak buseke sih. Nah, iki sing melok iki. Sing melok, nah iki melok ya tak dukne. Mulai teko Bagas sampai teko Eli. 1 2 3. Loro iki. Ya wis. Bagus. Dah, itu dari saya. Semoga pelajaran kali ini berkenan atau bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian terima. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada tugas yang sudah saya berikan tadi dikerjakan besok hari Jumat dibahas dinilai ya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, Jumat lagi, Jumat Kemis dulu. Kemis lagi kita bahas. Kemis. Kita bahas dan dinilai. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Bila ada yang benar itu dari Allah SWT, dan bila salah atau kekurangan itu dari Paru sendiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Bila ada sumur di ladang, bolehlah saya minta numpang mandi. Bila umurku panjang, kita akan sambung lagi pada PPL berikutnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.